Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY heran kenapa Tentara Nasional Indonesia alias TNI seakan-akan ditargetkan dalam serangan ke Libanon. Keheranan itu disampaikan Jenderal Purnawirawan Militer itu usai mengikuti proses pelepasan 3 jenazah TNI yang gugur saat bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB dalam 2 serangan berbeda. Di akun X miliknya pada Minggu 5 April, SBY sebagai pencetus yang mengirimkan TNI sebagai pasukan perdamaian PBB tahu betul seluk-beluk program dari United Nations Interim Force in Lebanon alias UNIFIL PBB tersebut, di mana SBY paham kontingen Garuda 23-S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini. Tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian atau peacekeeping, bukan peacemaking. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Hal ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB, bukan Chapter 7 yang punya misi to enforce the peace dalam arti melaksanakan tugas yang lebih keras untuk sebuah peacemaking. Sehingga mereka bertugas di Blue Line atau di wilayah Blue Zone yang bukan merupakan daerah pertempuran atau war zone. Kontingen Indonesia hakikatnya bertugas di Blue Line yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Namun kata SBY, sekarang ini kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar Blue Line kini sudah berada di war zone yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari Blue Line. SBY menilai keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB di New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka keluar medan pertempuran yang masih membara saat ini. SBY mendesak Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. SBY pun membandingkan dengan kasus Atambua di Nusa Tenggara Timur, di mana saat itu PBB bisa tegas dalam memutus dan seharusnya saat ini PBB pun tidak boleh standar ganda. SBY mengaku merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon karena sebagai pencetus pengiriman pasukan TNI ke perbatasan tersebut. SBY ingat betul saat itu pada bulan Agustus 2006 saat menjadi Presiden RI, terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DKPBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika mendiang Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi berkunjung ke Jakarta, SBY kemudian mengusulkan agar Malaysia dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC atau Organisasi Kerjasama Islam untuk menggelar emergency meeting guna mendesak PBB untuk segera bertindak. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turki Erdogan, dan Perdana Menteri Lebanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara atau kepala pemerintahan yang lain. Dalam pertemuan itu pula SBY menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan 1 batalion diperkuat sebagai bagian dari peacekeeping mission di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya setelah terjadi gencatan senjata atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut. Mereka yang pertama bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB saat ini masuk di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto termasuk anak SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga tahun 2026 ini sudah 19 kali kontingen Indonesia bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata 1 tahun. Hal ini menjadi yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, SBY menyampaikan kepada para prajurit kontingen Garuda 23-S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia.
Jangan lupa subscribe ya.